Hai, saya Tristan dan di sini sudah ada line-up TV terbaru dari Samsung di tahun 2025 dengan tipe Samsung U8500F. U8500F ini memiliki 6 varian ukuran mulai dari 43 inch, 50 inch, 55 inch, 65 inch, 75 inch, dan 85 inch. Kebetulan yang ada di sini ukurannya 50 inch ya. Pada video kali ini saya akan mereview TV ini dari segi desain, build quality, kualitas gambar, kualitas suara, dan smart feature. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe Tristan Elektro supaya kalian dapat informasi terupdate tentang elektronik saat ini. Untuk harga termurah dari TV ini, kalian bisa cek di link deskripsi. Oke, yang pertama saya akan bahas desain pada seri U8500F ini. Untuk desain di line-up TV terbaru Samsung ini mengalami perubahan ya. Jadi di series yang sekarang ini dia menggunakan metal trim design dengan bezel yang sangat tipis atau lebih tipis dibandingkan dengan bezel yang sebelumnya ya. Di atas, kiri, dan kanan ini bezelnya sangat tipis. Dengan materialnya menggunakan material metal berwarna hitam. Kemudian untuk frame bagian bawahnya ini cukup minimalis ya dengan warna hitam. Materialnya ini menggunakan fiber. Kemudian untuk desain di logo Samsungnya ini nggak ada perubahan sih. Jadi ini sama aja di seri-seri sebelumnya. Di sebelah kiri TV dan di bawahnya ini juga terdapat satu tombol manual untuk semua fungsi. Untuk kaki atau pedestriannya ini menggunakan two post kiri dan kanan dengan warna hitam dan materialnya sendiri menggunakan material fiber. Untuk bentuknya juga nggak ada perubahan ya untuk desain kakinya. Hanya di frame-nya aja ini bagian desainnya ini berubah. Dari yang sebelumnya menggunakan baseless design, sekarang menggunakan metal trim design. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Untuk tampilan belakang di seri U8500 ini juga ada perubahan desain ya. Dari yang sebelumnya biasanya di seri 8000 ke atas itu menggunakan desain yang lebih flat atau lebih minimalis. Sekarang ini terdapat dua back cover, yaitu back cover layar dan back cover mesin ya. Jadi ada timbul lagi di bagian back cover mesinnya ini. Jadi untuk ketebalannya sendiri juga mengalami perubahan ya. Di seri sebelumnya itu menggunakan desain L slim, jadi ketebalannya hanya 2,5 cm. Untuk yang sekarang ini menggunakan desain yang lebih baru, tapi untuk ketebalannya lebih tebal ya. Jadi tebalnya ini kurang lebihnya di 7 cm untuk ketebalan maksimal dan untuk ketebalan minimalnya di 5 cm. Untuk materialnya sendiri ini menggunakan material metal ya. Jadi untuk materialnya cukup solid, menggunakan material metal dilapisi dengan material polikarbonat atau fiber atau plastik ya. Terus di bagian back cover mesinnya ini menggunakan material fiber atau plastik. Bagian tengah ini terdapat VESA bracket berukuran 20 x 20 cm. Di bagian bawahnya ini terdapat kabel power dan di bagian kanan TV-nya ini terdapat port inputnya ya. Port inputnya dibagi-bagi dua, jadi di bagian samping dan bagian belakang. Di bagian samping ini terdapat port input HDMI 1 eIRC, ada USB 1 2.0, antena UHF. Kemudian di bagian belakang ini terdapat HDMI 2, HDMI 3, dan port kabelan. Untuk build quality-nya sih ini cukup bagus, cuman untuk ketebalannya ini sedikit lebih tebal dibandingkan dengan desain yang sebelumnya. Untuk remote controlnya masih sama ya di seri-seri 8000 ke atas menggunakan solar panel remote control dengan bentuk yang minimalis dengan solar panel di bagian belakang dan terdapat juga kabel Type-C untuk pengisian dayanya ya. Remote ini juga sudah mendukung Bluetooth dan mendukung voice assistant dengan Bixby. Samsung U8500F ini menggunakan operation system terbaru dari Samsung yaitu Samsung Tizen versi 2025 yang di versi sekarang ini kabar baiknya dapat di-upgrade sampai dengan 7 tahun ke depan. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi untuk ketinggalan versi terbaru dari operasi sistemnya Samsung ini ya. Karena di Samsung biasanya tiap tahun akan ada updatean versi dari operasi sistemnya. Kemudian di operasi sistem Tizen ini juga dilengkapi dengan Samsung Knox Security. Di sini kalian lebih terjaga privasi kalian, akun kalian terhindar dari yang namanya hack ya, jadi lebih aman juga. Terus untuk aplikasi-aplikasi ilegal atau bajakan juga dia nggak bakal bisa masuk sini. Karena dia akan difilter hanya aplikasi-aplikasi yang yang sudah terverifikasi atau yang aman, yang bisa masuk ke operation system ini ya. Kalau dari tampilannya sih hampir sama sih ya seperti di operasi system di sebelumnya. Cuman untuk card atau ininya apa namanya shortcutnya dari aplikasinya ini berubah ya, yang tadinya bulat ini agak kotak ya.
Terus kemudian dari settingannya sendiri ini juga berubah nih. Jadi yang sebelumnya ketika kita pencet setting itu ada di bawah ya, bagian bawah. Nah, ini dia tampilannya kotak seperti ini ya. Nah, sama seperti di handphone ya untuk settingan untuk tampilan settingannya ya. Nah, ini harus digeser ke kanan, dia akan keluar tampilan semuanya. Tapi kalau saya sendiri sih saya lebih suka di versi sebelumnya ya untuk tampilan settingannya karena lebih mudah ditemukan. Biasanya kalau buat yang baru nih agak bingung nih. Karena di sini untuk tampilan settingannya ini nggak semuanya muncul, dia digeser-geser dulu, baru akan kelihatan ya apa aja yang bisa disetting. Untuk respon UI-nya sendiri ini cukup cepat ya. Ini lancar nih, sangat cepat. Tapi untuk motionnya atau pergerakan UI-nya sih nggak sehalus di versi DU8000 ya. Di versi DU8000 itu untuk pergerakannya menurut saya lebih halus. Kemudian saya akan tes di booting aplikasi dari operation system terbaru ini. Kita akan buka aplikasi-aplikasi standar ya. Oke, ini langsung kebuka ya. Untuk booting aplikasinya nanti kita coba yang lain. Untuk booting aplikasi di operation system terbaru ini juga cukup cepat ya. Jadi dia nggak sampai 3 detik langsung ngebuka aplikasinya. Ini untuk bootingnya sangat cepat. Terus kita lanjut ke bagian ini ya. Kita akan coba Bixby Voice-nya ya. Jadi di operasi sistem Samsung ini dia menggunakan voice assistant yaitu Bixby. Nah, kita akan coba seberapa responsif untuk voice assistant. Buka YouTube. Volume 30. Untuk respons dari voice assistant-nya ini juga sangat cepat ya. Jadi nggak ada delay juga. Ini hampir seperti di eh, Google Assistant, teman ini dia menggunakan Bixby ya. Responnya hampir sama, sama-sama cepat. Samsung U8500M ini menggunakan layar VA panel dengan resolusi 4K 3840 x 2160 pixel dan teknologi Crystal UHD ya. Jadi di Samsung ini dia menggunakan prosesor Crystal Processor 4K. Ini dapat mengupscale kualitas gambar yang tadinya HD atau kualitasnya kurang bagus akan diperbaiki sampai setara dengan 4K ya. Terus kemudian dari segi HDR-nya sendiri di Samsung ini dia menggunakan HDR 10 Plus dan sudah mendukung juga dengan HLG ya. Untuk refresh rate-nya sendiri ini sampai dengan 50 Hz ya. Nanti kita juga coba untuk refresh rate. Nah, sekarang saya akan coba nih kualitas gambar dari Samsung U8500F ini. Oke, untuk pertama saya akan tes RGB-nya ya, untuk kualitas red, green, blue. Jadi di sini saya akan kasih gradasi warna merah. Kemudian kita akan pakai modenya di mode standar ya. Jadi di sini modenya standar, nggak kita tambah-tambahin kualitasnya atau nggak kita kurangin untuk kualitasnya. Di mode standar ini untuk kualitas gambar gradasi rednya, menurut saya sih ini ada satu kotak warna yang hilang ya di bagian pojok merah mudanya ini di sini. Ini ada yang hilang di satu kotak warnanya. Sekarang kita lanjut ke gradasi warna hijau. Untuk di warna hijau juga ini juga sama ya. Ada satu kotak warna yang hilang di bagian pojok kanan ini. Pojok kanan ini dia ada satu kotak warna yang hilang. Untuk di blue-nya juga sama ya. Di warna birunya gradasinya juga ada satu kotak warna juga yang hilang pada gradasi warna biru. Jadi di gradasi warna ini sih dia belum sempurna ya. Ada satu kotak warna yang hilang pada red, green, blue. Sekarang saya akan tes white color. Untuk tes white color ini untuk seri U8500 ini cukup baik ya dalam menampilkan warna putihnya. Jadi di sini
Warna putihnya bagus dan nggak ada shadow ya di bagian pojok-pojokan. Biasanya sih kalau buat yang warna putihnya kurang bagus, dia akan muncul shadow. Nah, ini sih dia nggak terlihat ya untuk shadownya ya. Sekarang kita lanjut ke black level test. Nah, di black level test ini saya akan kasih konten dengan HDR ya. Jadi resolusi HDR ini dia akan menampilkan seberapa pekat hitamnya dan akan menampilkan detail-detail gambar di warna kegelapan ya. Jadi kita akan tes di warna hitam. Untuk tes black level ini sih ini cukup baik ya, karena masih terlihat jelas untuk detail-detailnya walaupun kita play untuk konten di warna gelap ini masih terlihat kan. Kita coba next ya di video selanjutnya. Di sini juga terlihat ya. Jadi walaupun ini di warna gelap, tapi untuk detail-detailnya masih cukup terlihat. Jadi untuk black level ini saya rasa untuk U8500 cukup baik. Sekarang kita lanjut ke refresh rate ya. Untuk tes refresh rate ini saya kasih video dengan refresh rate sampai dengan 60 fps ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Nah untuk motion atau pergerakannya sendiri ini cukup halus ya. Walaupun ada sedikit tiring, tapi untuk kelas di 50 fps atau 60 fps ini lumayan halus. Oke, selanjutnya saya akan tes view angle ya. Jadi kita akan kasih gambar semaksimal mungkin dan kita akan lihat angle sampai dengan 30 derajat seberapa baik dia dapat konsisten pada kualitas gambarnya di angle 30 derajat. Untuk view angle dari 50-8500 f ini menurut saya sih ini kurang baik ya. Jadi kita sudah ambil angle-nya tadi, tapi di 30 derajat ini warnanya agak kabur ya, sedikit agak kabur. Untuk kelas ini sih menurut saya di panel VA ini agak kurang baik nih view angle-nya. Samsung U8500F ini menggunakan dua channel speaker yaitu 10 Watt RMS plus 10 Watt RMS. Untuk teknologinya sendiri ini memiliki teknologi adaptive sound, jadi dia dapat mendeteksi genre film dan mengikuti dari genre film tersebut. Kemudian juga di series U8500F ini dia juga sudah support dengan Object Tracking Sound Light atau OTS Light yang dapat mendeteksi objek untuk mengikuti pergerakan suaranya. Nah untuk speakernya sendiri kita akan tes ya, jadi seberapa bagus speaker bawaan dari Samsung U8500F ini. Untuk power RMS-nya sendiri ini juga cukup baik ya. Tadi kita sudah coba powernya sampai dengan full, untuk bassnya juga cukup dapat. Terus juga menurut saya sih di seri Samsung U8500 ini untuk kualitas suara ada peningkatan ya. Karena menurut saya sendiri untuk ukuran speakernya ini jadi lebih besar, yang makanya dia untuk bodinya sendiri dia sedikit lebih tebal. Jadi di seri sekarang ini untuk peningkatannya ada di kualitas suara. Secara keseluruhan Samsung U8500F ini memiliki beberapa peningkatan spesifikasi ya, seperti smart feature-nya pada operation system dia yang dapat di-upgrade sampai dengan 7 tahun. Kemudian juga peningkatan pada kualitas suaranya. Tapi ada beberapa juga yang mengalami penurunan menurut saya ya. Dari segi kualitas RGB atau warnanya sendiri, di Red Green Blue ini memiliki kehilangan satu kotak warna. Kemudian dari segi desainnya sendiri, kalau saya pribadi saya lebih suka di series sebelumnya ya, dia menggunakan L-Slim. Tapi untuk di series sekarang sih dia karena lebih tebal, jadi untuk ukuran speakernya juga ikut lebih besar ya, jadi peningkatan kualitas suaranya juga ada. Secara keseluruhan sih ini overall masih cukup baik ya. Dan untuk harga sekarang ini kurang lebihnya di 5.999.000. Dan seperti itulah video review dari Samsung U8500F. Semoga video ini dapat menambah informasi kalian tentang line up terbaru dari Samsung ini ya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.